Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai intervensi manusia pada suatu perusahaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, ada saya sendiri, Anissa Livka Amelia dengan NIM 054. Lalu ada Afifa Apriliana dengan NIM 050, lalu Cika Febia Irawan dengan NIM 058, dan yang terakhir ada Kanita Triana dengan NIM 135. Di sini kami menggunakan artikel dari jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis volume 6 nomor 3 dengan judul Efek Intervensi Training dan Coaching Kebermaknaan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana intervensi kebermaknaan kerja dalam bentuk training dan coaching mampu untuk meningkatkan kinerja room attendant atau housekeeping departemen dari Bumi Surabaya City Resort. Nah, lalu apa saja yang akan kami bahas pada pemaparan kali ini? Yang pertama, yaitu apa permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua, bagaimana langkah penyelesaian atau intervensinya. Dan yang terakhir, apa hasil dari langkah atau intervensi tersebut. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Kanita Triana di sini akan menjelaskan mengenai permasalahan apa saja yang terjadi di perusahaan. Pada perusahaan tersebut terjadi penurunan kinerja room attendant selama beberapa bulan terakhir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman room attendant terhadap makna dan tujuan bekerja yang mengakibatkan kurangnya motivasi dalam menjalankan tugas. Kurangnya motivasi tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada tamu, yang pada gilirannya dapat merusak reputasi hotel dan mempengaruhi daya saingnya di industri perhotelan Surabaya. Upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja seperti pelatihan ulang oleh atasan langsung belum berhasil mengatasi akar permasalahan tersebut. Hasil dari diskusi informal dengan room attendant menunjukkan bahwa mereka tidak bangga dengan pekerjaan mereka karena belum memahami makna dari pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat dan terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman room attendant terhadap makna dan tujuan bekerja, serta untuk memperbaiki motivasi dan kinerja mereka agar hotel tetap bersaing di industri perhotelan Surabaya. Nah, adapun langkah penyelesaian atau intervensi, yang pertama, Bumi Sriwijaya City Resort melakukan intervensi dengan menggunakan Organization Development Intervention atau ODI untuk mengatasi penurunan kinerja room attendant. Melalui analisis pre-ODI ditemukan bahwa akar permasalahan adalah kurangnya pemahaman room attendant terhadap makna pekerjaan mereka. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan teori kebermaknaan kerja digunakan sebagai model untuk meningkatkan kinerja room attendant. Secara keseluruhan, pendekatan ODI dengan fokus pada kebermaknaan kerja telah memberikan strategi yang sistematis dan terstruktur untuk mengatasi permasalahan penurunan kinerja room attendant. Dengan adanya intervensi ini, diharapkan kinerja room attendant dapat meningkat sehingga memperbaiki kualitas pelayanan hotel dan reputasi di industri perhotelan Surabaya. Pada slide ini, saya Afifa Apriliana dengan 010112821250 akan menjelaskan tentang proses kegiatan ODI kebermaknaan kerja. Proses kegiatan ODI dibagi menjadi beberapa session. Dapat kita lihat bahwa di sini ada kolom ODI, target, tujuan, dan hasil. Mari kita bahas satu persatu. Pada sesi pertama, ODI training session dengan tema kebermaknaan kerja terkait dengan kinerja karyawan. Untuk targetnya yaitu room attendant dan memiliki tujuan meningkatkan rasa kebermaknaan kerja pada pemikiran dan perasaan room attendant yang pada akhirnya dapat menunjang performance room attendant. Di sini hasil yang diinginkan ada 3 poin. Yang pertama, room attendant mengetahui bahwa performance mereka mengalami penurunan dari segi ke-8 dimensi kinerja. Yang kedua, room attendant memahami pentingnya memiliki kebermaknaan kerja melalui 3 dimensi kebermaknaan kerja. Dan yang terakhir atau yang ketiga, room attendant dapat menyadari bahwa sebenarnya pekerjaan yang room attendant lakukan sangat bermakna dan pada akhirnya room attendant dapat bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Itu untuk session pertama. Kita lanjut ke session kedua.
Baiklah, pada sesi kedua, Odi menjelaskan tentang training session dengan tema kebermaknaan kerja dan panduan coaching. Di sini targetnya untuk tim leader, dengan tujuan tim leader dapat mengetahui perlunya menanamkan rasa kebermaknaan kerja pada room attendant dan dapat memahami bagaimana memberikan coaching yang tepat bagi room attendant guna meningkatkan performance room attendant. Hasilnya yaitu tim leader memahami teknik performance coaching yang tepat untuk room attendant, di mana pada coaching tersebut tim leader juga harus terus menanamkan rasa kebermaknaan kerja di dalam diri tiap room attendant. Kita masuk ke sesi ketiga. Di sesi ketiga ini, Odi menjelaskan tentang coaching session antara tim leader dan room attendant dengan target room attendant. Tujuan pada sesi ketiga ini adalah room attendant secara personal mendapatkan coaching dari tim leader sehingga tim leader dapat mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh tiap room attendant serta dapat menumbuhkan rasa kebermaknaan kerja bagi person tersebut yang pada akhirnya akan menunjang room attendant's performance. Apa hasil yang didapatkan? Hasilnya adalah tim leader bersama room attendant menentukan action plan sebagai langkah perubahan yang disesuaikan dengan indikator performance. Kita masuk ke sesi keempat atau sesi terakhir. Di sini, Odi menjelaskan tentang follow up session atau proses lanjutan dari tahap coaching. Siapa targetnya? Targetnya adalah tim leader dengan tujuan memastikan kinerja yang diharapkan perusahaan terkait 8 dimensi kinerja sudah diterapkan oleh room attendant. Dengan hasil di tahap ini dilakukan sesi follow up untuk melihat hasil implementasi dari action plan yang telah disepakati bersama tadi di sesi ketiga. Nah, ini dia proses kegiatan Odi yang dapat saya jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks training dan coaching dari kebermaknaan kerja. Intervensi kebermaknaan kerja sendiri dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama ialah dimensi positive meaning in work, dimensi kedua ialah meaning making through work, dan dimensi ketiga adalah greater good motivation. Adapun untuk aktivitas maupun metode dari ketiga dimensi tersebut ialah yang pertama untuk dimensi 1, trainingnya ialah dengan mengajarkan room attendant mengenai 3 indikator yang terkait dengan dimensi positive meaning in work, diantaranya penjelasan terkait jenjang karir yang akan ditempuh, yang kedua penjelasan terkait makna di balik pekerjaan yang room attendant lakukan, dan penjelasan terkait pentingnya memiliki pemikiran dan perasaan yang positif tentang pekerjaan yang dilakukan. Adapun aktivitas coaching ini dilakukan secara personal antara tim leader dengan room attendant guna menanyakan pemahaman room attendant terhadap 3 indikator dalam dimensi positive meaning in work serta kasus yang dialami per individu. Terakhir, dibuat action plan guna memperbaiki kinerja room attendant. Selanjutnya yang kedua ialah dimensi ke meaning making through work. Adapun aktivitas atau metodenya yaitu yang pertama training. Ini mengajarkan room attendant mengenai 3 indikator yang terkait dengan dimensi meaning making through work, diantaranya penjelasan mengenai berbagai kegiatan pengembangan diri yang dapat diikuti oleh room attendant. Yang kedua, bagaimana sikap dan karakter yang perlu dimiliki room attendant untuk menunjang karirnya. Dan yang ketiga, perlunya room attendant memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Adapun coaching itu dilakukan secara personal antara tim leader dengan room attendant guna menanyakan pemahaman room attendant terhadap 3 indikator dalam dimensi meaning making through work serta kasus yang dialami per individu. Terakhir, dibuat action plan guna memperbaiki kinerja room attendant. Selanjutnya ada dimensi ketiga yaitu greater good motivation. Ya, aktivitas atau metode yang dilakukan itu training di mana mengajarkan room attendant mengenai 3 indikator yang terkait dengan dimensi greater good motivation. Di antaranya, penjelasan bahwa pekerjaan yang dilakukan room attendant memiliki dampak atau pengaruh positif terhadap orang lain. Yang kedua, room attendant disadarkan bahwa hasil pekerjaannya membuat kemajuan positif bagi perusahaan.
Dan yang ketiga, room attendant disadarkan bahwa pekerjaan yang dilakukannya memiliki tujuan yang mulia. Adapun aktivitas coaching ini dilakukan secara personal antara tim leader dengan room attendant guna menanyakan pemahaman room attendant terhadap 3 indikator dalam dimensi greater good motivation serta kasus yang dialami per individu. Terakhir, dibuat action plan guna memperbaiki kinerja room attendant. Kemudian kita sampai di hasil intervensi dari Organization Development Intervention, yang hasil intervensi yang dilakukan menunjukkan bahwa training dan coaching kebermaknaan kerja efektif dalam meningkatkan kinerja room attendant di bumi Surabaya City Resort. Yang kedua, evaluasi post OD menunjukkan peningkatan nilai rata-rata pada semua indikator kinerja yang diuji dengan total mean performance mencapai 3,96 dari 2,84 dan 3,43 dari 3,03. Selanjutnya itu room attendant menunjukkan lebih banyak ketelitian, kesungguhan, dan pemahaman akan tujuan pekerjaan setelah intervensi. Talent and Learning Manager juga mengapresiasi peningkatan kinerja ini. Sementara room attendant menjadi lebih termotivasi karena pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pekerjaan mereka. Selanjutnya intervensi kebermaknaan kerja ini telah membawa dampak positif dalam meningkatkan kinerja dan motivasi room attendant di bumi Surabaya City Resort. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.